Hula 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 hula. Para subscriber Jape Record, kembali lagi gue Jape Sitorus, owner ya, pemilik file lah. Panggil amat pemilik. Di konten kali ini gue mau ngebahas tentang makanan. Waduh, udah bergeser nih kontennya. Enggak, iseng-iseng aja. Yang penting ada konten buat diposting. Ya, gue bakal ngebahas tentang makanan ya, cara mengolah beras merah. Nah, kenapa beras merah? Karena gue sekarang sudah masuk dalam program diet. Wah, jadi no nasi putih. Wah, tengil amat. Sebenarnya bukan diet, karena memang gue lagi sakit perut nih, udah bahaya mahnya. Jadi butuh asupan serat yang tinggi, sehingga gue beralih ke beras merah. Jadi gue makan nasi merah begitu loh. Tapi anyway, banyak yang belum tahu dalam mengolah beras merah ya, karena beras merah beda dengan beras putih ya. Beras merah ini agak keras, sehingga pengolahannya tuh kalau nggak bener, nasinya nanti jadi keras banget gitu, perak. Jadi susah dikunyah dan lembek-lembekan. Nah, tuh ada triknya teman-teman ya. Dan gue sekarang itu masak sendiri ya, masak sendiri. Dikarenakan memang ibu gue atau almarhum Bu Gultom sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, sehingga gue harus mengolah makanan untuk gue konsumsi dengan sendirian karena belum nikah. Ayo yang mau sama Jape. Promosi. Jadi ini dia nih. Pertama-tama, bentar. Loh, mana gambarnya? Nah, ya pertama-tama ya, siapkan wadahnya. Wah, wadahnya dan takarannya harus pas. Nah, kalau gua buat konsumsi sendiri, gua takarannya itu 1 muk ya. 1 muk itu 1 kaleng apa ya? Ini. Teman-teman pasti tahu yang namanya susu kental manis ya. Nah, kalengnya itu gue jadikan buat takaran ya, sehingga kapasitasnya itu pas buat gue makan dari pagi, siang sampai malam. Jadi gue 1 muk doang gitu ya. Nah, ini dia nih tuh ya. Ini tempat wadah yang akan gue menjadikan olah nanti beras merahnya. Nih tuh beneran beras merah tuh, merah. Ya, biji-bijian dia, bukan seperti beras putih ya. Tuh, ini cara mengolahnya nggak sembarangan guys. Ya tuh, lihat lagi. Wah, aduh, udah yakin itu beras merah ya. Pertama-tama itu gua mau bersihkan dulu si beras merah. Tapi sebelum gue bersihkan, gue biasanya gua rendem dulu teman-teman ya. Gua rendem nih. Ini kan udah gua kasih air, gua rendem dulu selama 1 jam gitu ya. Gua biarkan dulu ya, taruh di pojokan tuh ya. Gua biarkan dulu selama 1 jam. Kenapa? Tujuannya adalah agar ini setelah gua mencoba berapa kali masak gitu ya, ternyata harus direndam dulu. Nanti airnya itu meresap ke beras merahnya, sehingga beras merahnya gampang diolah gitu, nggak keras gitu ya, selama 1 jam. Nah, setelah itu ya, barulah nantinya akan gua bilas atau gua cuci gitu ya. Nih dia nih prosesnya pencuciannya nih. Udah 1 jam nih gua rendem ya. Gua kucak, buset deh, pakai tangan lagi. Gua ul bujuk dah. Gua ul dulu, langsung berubah kan warnanya tuh. Tuh, tadinya airnya bening berubah tuh butek ya. Jadi kotoran-kotoran di beras itu terangkat teman-teman. Berapa kali Bang Jape untuk ngebilasnya ya? Gua ngebilasnya ini 2 kali aja teman-teman ya. 2 kali bilasan. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak sampai 4 kali bilasan, nanti serat-serat ininya vitaminnya malah kebuang gitu ya. Nah, setelah itu barulah gua
taruh di atas kompor seperti itu ya. Itu airnya, banyaknya air ini nih segini nih ya. Dari si beras merahnya tuh di tempat wadah tadi gua kasih air bersih, banyaknya air ya seginilah ya, sejari inilah tinggi airnya gitu ya. Cukup segitu aja. Nah, sampai dia udah mulai mengering baru nanti langsung gua kukus. Nah ini dia nih, gua kukus tuh. Nah, pastikan air kukusannya jangan dikit ya teman-teman ya. Ini kenapa gua pakai kukusan, kenapa bukan pakai magicom ya. Karena magicom gua itu gua khususkan buat bikin nasi putih yang dikonsumsi oleh bapak gua gitu. Bapak gua nggak doyan beras merah, jadinya gua makan beras merah sendirian gitu. Berapa lama nih dikukusnya Bung Jape? Sampai benar-benar sudah mau mengering tuh si beras merahnya ya. Nih lihat nih tuh sudah mau mengering sampai kembul juga tuh. Dan pastikan air kukusan tuh, air yang di bawah si wadahnya itu, di bawahnya si beras merah itu jangan dikit ya, dan jangan terlalu banyak juga. Setiap kukusan kan ada batasnya gitu ya, karena kalau dikit nanti malah gosong gitu ya. Nah udah ngering begini, udah jadi deh beras merah yang bisa kita santap gitu ya. Ini kan teman-teman tadi lihat ya, dia enggak bentukannya enggak kaku gitu kayak keras ya. Tuh enggak perak tapi pulen. Wow, pulen itu dibilang lembek enggak, keras enggak. Wah, pokoknya enak dah. Nah itu dia cara membuat beras merah buat kita konsumsi dalam rangka diet sehat ya ala Jape Record. Share.